Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Perkenalkan saya dengan Dr. Dio, dokter yang sedang berjaga pada klinik hari ini. Saya berbicara dengan Ibu siapa? Ibu Damayanti. Nama Ibu Damayanti umurnya berapa sekarang? 32 tahun. Alamat rumahnya di mana? Di Jalan Abimanyu. Pekerjaan saat ini apa? Guru. Baik, Ibu ada keluhan apa yang bisa saya bantu? Ini bahu saya agak sedikit sakit nih. Ya. Baik, terkait dengan keluhan itu, saya membutuhkan adanya informasi tambahan. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ibu, saya harap terbuka saja, tidak perlu khawatir terkait dengan kerahasiaan medis Ibu, karena akan terjamin dengan saya. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Baik, kita mulai Ibu ya. Ibu mengatakan tadi Bu nyeri pada bahu Ibu ya. Lokasinya apakah di kanan atau di kiri atau di keduanya? Cenderung di kanan. Cenderung di kanan. Baik, kemudian sudah sejak kapan merasakan rasa nyerinya? 14 hari yang lalu. 14 hari yang lalu. Apakah nyerinya terus menerus atau hilang timbul? Sempat hilang, lalu timbul lagi kemudian. Timbul lagi ya. Timbulnya itu apakah pada pagi, siang, sore, atau malam hari, atau pada saat kondisi tertentu, misalnya seperti beraktivitas? Saat beraktivitas biasanya. Saat beraktivitas ya. Kemudian bagaimana sifat rasa nyerinya? Apakah seperti ditusuk-tusuk, dipukul, atau seperti dia meremas? Sedang sih kayaknya. Nggak tahu, kayak kesusahan gitu kalau beraktivitas. Baik, kemudian apakah nyerinya bersifat menetap pada bahu saja atau menyeluruh pada punggung mungkin atau pada dada? Pada bahu saja kayaknya. Pada bahu saja. Kemudian apakah nyerinya sedang, berat, atau ringan? Sedang. Jadi sedang. Kemudian apakah ada gejala-gejala lain yang Ibu rasakan, semisal ada kram atau kesemutan? Nggak ada juga. Tidak ada. Kemudian apakah ada gangguan untuk merasakan sensasi sentuhan pada daerah nyeri? Enggak juga. Tidak ada juga. Kemudian apakah ada kelemahan pada otot? Iya, biasanya kalau menyisir atau pakai baju itu nggak maksimal gerak ototnya. Kemudian tapi tidak sampai ada kelumpuhan ya, Pak ya? Tidak bisa sampai tidak bisa digerakkan ya? Iya, cuma nggak maksimal aja. Ya. Kemudian untuk selanjutnya, apakah ada gejala-gejala lain pada sistem organ lain, semisal pada nyeri kepala atau pusing, atau juga pada nyeri dada? Ada nyeri dada? Enggak juga. Tidak ada. Baik, kemudian apakah sampai mengganggu aktivitas Ibu sehari-hari, semisal seperti memakai baju, sisiran? Iya, itu tadi menyisir sama pakai baju. Kemudian apakah Ibu sudah pernah ke dokter lain atau ke rumah sakit lain sebelum kesini? Enggak, saya biasanya alternatif. Saya pakai pijat. Pakai pijat, itu tukang pijat berarti ya? Untuk pengobatan sudah pernah dikonsumsi? Cuman obat penghilang rasa sakit aja. Obat penghilang rasa sakit. Bagaimana efeknya dari obat tersebut? Jangka waktu aja hilangnya. Jangka waktunya pendek? Iya. Kemudian apakah ada alergi obat? Enggak ada juga. Tidak ada alergi pengobatan. Kemudian apakah sebelumnya sudah pernah mengalami hal serupa? Dulu pernah, lalu kumat lagi deh belakangan ini. 2 minggu ini. Kemudian apakah Ibu pernah atau sedang mengalami kelainan-kelainan seperti diabetes mellitus, kemudian asam urat yang tinggi, osteoartritis, TBC? Tidak. Enggak ada juga. Kemudian apakah keluarga ada yang mengalami hal serupa seperti Ibu sekarang? Enggak ada juga. Tidak ada juga. Kemudian apakah ada aktivitas sehari-hari yang mempengaruhi atau memperberat rasa sakit atau nyeri Ibu? Enggak ada sih. Cuman enggak maksimal ya itu menyisir biasanya kalau angkat tangan gitu. Baik, kemudian apakah ada makanan atau minuman yang memicu ataupun memperberat, mempengaruhi? Enggak ada juga. Tidak ada juga. Baik Ibu, terima kasih atas informasi yang telah Ibu berikan kepada saya. Untuk selanjutnya, saya dapat menyimpulkan bahwa ada banyak kemungkinan dari kelainan yang ada pada bahu Ibu, sehingga untuk lebih lanjutnya saya memerlukan adanya pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan fisik ini untuk lebih mempermudah, saya mohon izin kepada Ibu untuk membuka baju Ibu, tapi kalau Ibu tidak berkenan tidak masalah. Namun ini untuk mempermudah dalam melakukan pemeriksaan. Kemudian untuk pemeriksaan tadi atas pemeriksaan inspeksi, palpasi, dan juga pemeriksaan luas gerak sendi. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik, karena Ibu bersedia, silakan bersiap di samping das sembari saya melakukan tindakan aseptik. Baik Ibu, silakan berdiri di sini. Ya. Baik Ibu, pemeriksaan yang pertama yang akan kita lakukan adalah pemeriksaan inspeksi. Jadi sini saya akan mengamati dari bagian depan, samping kanan dan kiri, dan juga belakang. Baik, saya mulai Bu ya. Hadap ke kiri Bu. Hadap ke belakang. Hadap ke kiri. Hadap ke depan. Ya. Baik, sudah selesai kita melakukan inspeksi atau pengamatan saya Bu ya. Dimana dari pengamatan saya melihat bahwa di bagian depan klavikulanya itu tidak ada kelainan bentuk, kemudian dari sendi-sendinya juga tidak ada kelainan bentuk. Dalam artian antara kanan dan kiri saya bandingkan sama, simetris. Kemudian untuk bagian samping saya tidak melihat ada pembengkakan sendi, kemudian di bagian belakang saya tidak melihat adanya atrofi pada otot. Saya melihat skapula dalam posisi yang
lokasi yang benar antara kanan dan kiri sama atau simetris, tidak ada deformitas atau kelainan bentuk. Kemudian dari warna kulit saya tidak melihat adanya pembekakan, massa, jaringan parut, scars, jaringan luka, bekas luka atau bekas operasi. Saya juga tidak melihat adanya perubahan warna yang menandakan memar ataupun kemerahan. Baik, kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan palpasi. Jadi untuk di palpasi ini saya akan melakukan pemeriksaan perabaan suhu terlebih dahulu untuk mencari tahu apakah ada tanda-tanda peradangan atau infeksi. Permisi Ibu ya. Bisa hadap ke belakang Ibu. Baik, bisa hadap ke depan. Dari hasil perubahan suhu, tidak ada perubahan suhu di antara keduanya, sama, antara kanan kiri saya bandingkan sama. Untuk di daerah sekitarnya juga sama suhunya, tidak ada perubahan yang menandakan adanya infeksi atau peradangan. Kita lanjutkan kepada pemeriksaan palpasi. Jadi di sini saya akan melakukan perabaan untuk mencari massa dan nyeri tekan. Jika Ibu merasakan ada rasa nyeri, mohon dikatakan kepada saya Ibu ya. Saya mulai dari tulang, kemudian lanjut ke sendi. Ada rasa nyeri? Ada. Sadar ke belakang Ibu. Ada rasa nyeri? Ada juga. Ya, bisa hadap ke depan. Baik, dari palpasi saya mencari tahu apakah ada rasa nyeri tekan. Ibu mengatakan bahwa ada nyeri tekan pada sendi, terutama di sendi acromioclavicular. Kemudian juga ada rasa nyeri pada bagian lateral dari caput humerus Ibu, atau ini tulang humerus jadi ada caputnya, ada rasa nyeri di bagian sana. Itu saya melakukan perabaan pada tuberositas humerusnya dan Ibu merasakan ada rasa nyeri. Kemudian dari massa saya tidak menemukan adanya massa di antara kedua bagian tersebut Ibu ya. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya pemeriksaan luas gerak sendi. Jadi sini saya akan minta Ibu melakukan beberapa gerakan, mohon diikuti gerakan saya dan instruksi saya. Saya mulai dari yang pertama, mengangkat tangan seperti ini untuk yang kanan. Saya akan melakukan pengukuran, mohon ditahan. Sudah. Kan, dan yang tangan kiri dengan cara yang sama Ibu. Sudah. Baik, dari pemeriksaan fleksi yang sudah dilakukan, Ibu bisa melakukan gerakan sampai 160 derajat. Ada rasa nyeri Ibu ya? Iya. Itulah yang menyebabkan kesusahan. Kemudian kita lanjutkan ke gerakan ekstensi, gerakan tangan seperti ini ke belakang tangan ya. Mohon ditahan Ibu ya. Sudah. Dari hasil pemeriksaan ekstensi saya dapatkan sudut yang terbentuk adalah 45 derajat, dimana itu bukan suatu hal yang normal karena normalnya 60 derajat. Kemudian kita lakukan pemeriksaan yang selanjutnya adalah abduksi. Mohon digerakkan tangannya dari samping badan ke atas sejauh mana Ibu bisa melakukannya. Ya. Saya akan lakukan pengukuran, permisi Ibu ya. Sudah. Lakukan pada tangan yang satunya dengan cara yang sama. Dari hasil pemeriksaan dari tadi Ibu melakukan gerakan abduksi, saya mendapatkan nilai yang terbentuk itu adalah 150 derajat, dimana itu merupakan suatu nilai yang tidak normal karena normalnya 150 derajat. Kemudian aduksi bisa digerakkan tangan kanannya menjelang depan badan seperti ini ya. Sejauh mana Ibu bisa melakukan gerakan? Ya, sudah. Lakukan pada tangan yang sama dengan cara yang sama, tangan yang lain dengan cara yang sama. Ya. Jadi saya dapatkan nilainya 40 derajat, dimana normalnya adalah 45 derajat Ibu ya. Kemudian kita lanjutkan ke gerakan rotasi. Jadi untuk gerakan rotasi posisi tangan seperti ini. Ini harus menempel pada badan Ibu ya, jangan dilepaskan. Kemudian gerakan ke lateral untuk mencari tahu rotasi lateral nilainya. Mohon ditahan. Pemeriksaan gerakan rotasi eksternal, saya mendapatkan sudut yang terbentuk itu 40 derajat, dimana itu merupakan suatu hal yang tidak normal Ibu ya. Kemudian kita lanjutkan ke pemeriksaan rotasi internal. Untuk rotasi internal itu posisi tangan seperti tadi juga, kemudian digerak.
Jadi gerakan salah satu tangan ke seperti ini ya. Mau ditahan, saya ukur terlebih dahulu. Ya. Pada tangan yang satunya leher yang sama. Sudah. Dari hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan, rotasi internal yang terbentuk dari gerakan yang Bapak sudah lakukan adalah sebesar 80 derajat, dimana suatu hal yang tidak normal kalau normalnya 90 derajat. Baik, pemeriksaan sudah selesai, silakan mengenakan baju sembari saya melakukan tindakan estetik. Terima kasih. Silakan duduk kembali, Bu. Baik, dari hasil pemeriksaan fisik yang sudah kita lakukan, saya menemukan tanda-tanda kelainan ketika melakukan palpasi, di mana ada rasa nyeri yang berasakan ketika saya melakukan palpasi pada sendi, terutama sendi pada akromioklavikularnya, ada rasa nyeri di bagian distalnya. Kemudian Ibu ada rasa nyeri pada rotator cuff-nya, yang berarti bisa jadi terjadi robekan pada rotator cuff-nya yang menyebabkan rasa nyeri, di mana merupakan satu hal yang menyebabkan Ibu terhambat dalam melakukan gerakan dari luas gerak sendi Ibu menjadi semua tidak normal. Baik, untuk selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana besar masalah yang ada pada bahu Ibu, saya membutuhkan pemeriksaan penunjang berupa rongsen. Apakah Ibu bersedia? Iya. Baik, Ibu, kita akan bertemu untuk melakukan rongsen. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih.